Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnah wa ja'alahu sababan musilan ilal jannah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ashrafis sadah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila akhiris sa'ah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi ini bisa mengawali aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah. Semoga ini semua menjadi tambahan amal ibadah kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah memasuki hari ke-3 nggih, Pak. Hari ketiga, mudah-mudahan kita semua sehat selalu, panjang umur, amin. Bapak Ibu, awal Ramadan kemarin alhamdulillah serasi banget, semuanya serentak, se-Indonesia serentak untuk mengawali bulan suci Ramadan. Tetapi yang mungkin akan terjadi ini adalah 1 Syawal, Idul Fitrinya Bapak Ibu, yang diprediksi, sekali lagi diprediksi akan terjadi perbedaan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mencoba untuk mengulas sedikit agar kita paham sesungguhnya apa yang terjadi dan kenapa itu harus terjadi, apa tidak ada pilihan lain, kira-kira begitu. Pertama begini Bapak sekalian, bahwa dalam perspektif fikih itu ada banyak metode yang ditawarkan memang. Ada yang menggunakan ru'yat, dalilnya sama, sumu li ru'yati wa aftiru ru'yati itu. Ada yang menggunakan hisab, ya sama juga, sumu li ru'yati wa aftiru ru'yati, tapi di akhirnya ada kalimat fa in humma alaikum faqdurulah. Jika mendung maka faqduru, perkirakanlah, ditafsiri oleh mereka ay fahsibu, maka hitunglah. Perbedaan metode ini seringkali menimbulkan perbedaan. Seringkali menimbulkan perbedaan. Ini satu sebab. Sebab yang kedua, ada yang sama-sama menggunakan ru'yat, tetapi ada yang ru'yat internasional yang disebut dengan wihdatul matla, ada yang ru'yat nasional yang disebut dengan ikhtilaful matali. Sebagian berpandangan bahwa umat Islam di dunia ini adalah satu kesatuan. Kalau Mekah puasa, puasa, Mekah lebaran, lebaran. Mereka mengacu ke Mekah. Tapi sebagian yang lain enggak. Sekalipun di Mekah itu adalah di mana puncak ibadah haji umat Islam sedunia, tetapi dalam konteks penentuan hari raya tidak harus berkiblat ke sana, karena berbeda matla antara Mekah dengan Indonesia. Di zaman Nabi juga terjadi itu perbedaan. Di zaman sahabat, bukan di zaman Nabi ya. Di zaman sahabat pernah terjadi perbedaan di eranya Khalifah Umar bin Khattab, di mana antara Madinah dengan Syria itu beda sehari. Karena memang hilalnya waktu itu di Madinah itu terlihat malam Sabtu, sementara di Syria Kamis malam Jumat. Dan itu biasa terjadi begitu. Sehingga berpandangan bahwa nggak harus disatukan. Waktu sholat aja nggak mungkin bersatu, apalagi juga awal bulan dan seterusnya lah gitu. Ini berbagai argumentasi. Tetapi sebenarnya yang terjadi menurut saya bukan soal metode, tetapi kesepakatan di antara para ahli itu berapa kira-kira minimal ketinggian hilal, irtifa hilal. Ini yang jadi masalah Bapak. Karena sampai hari ini tidak ada kata sepakat tuh. Saya sudah mengikuti forum diskusi regional, nasional, internasional, sampai sekarang ini tidak ada sepakat. Berapa derajat misalnya, tidak disepakati. Sehingga teman-teman sebagian itu menggunakan konsep wujudul hilal. Pokoknya perhitungannya sudah positif, di atas ufuk hilalnya berapapun, mau 1 derajat, mau 1,5, besoknya lebaran. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Besok tanggal 20 April petang, sore hari itu, hilal memang sudah di atas ufuk secara perhitungan, secara astronomi. Tetapi ketinggiannya sangat minim, 1,4. Tidak sampai 2, 1,4. Sehingga ada yang sudah mengeluarkan edaran, Jumat tanggal 21 April sudah lebaran. Itu sudah mengeluarkan edaran. Tetapi bagi kita pemerintah misalnya, itu
tidak menggunakan itu, tidak menggunakan wujudul hilal, tetap menggunakan ru'yatul hilal bil fi'li, melihat hilal secara langsung. Nah, untuk bisa meru'yat itu kriteria hilalnya adalah dulu 2 derajat dulu. Sekarang ini pemerintah menggunakan 3 derajat yang disebut dengan kriteria MABIMS. MABIMS itu Perserikatan Menteri Agama se-Asia Tenggara. Anggotanya ada Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia. 4 negara ini sekarang menggunakan kriteria 3 derajat. Elongasinya jarak bulan ke matahari itu harus 6,3 derajat minim. Itu baru dinyatakan bisa diru'yat, dan besoknya tanggal 1. Besok ini malam Jumat tanggal 20 April itu hilalnya 1,4. Menurut kriteria yang tadi itu tidak mungkin itu bisa diru'yat. Sepertinya susah untuk diru'yat. Sepertinya saya sudah membaca dan saya sendiri sudah menghitung BRIN, Badan Riset Indonesia itu juga begini mengatakan bahwa 1,4 itu mustahil bisa diru'yat. Dan berbagai argumentasi sudah disampaikan, tidak mungkin 1,4 itu bisa dinyatakan ru'yat. Sehingga ada kemungkinan, sekali lagi ada kemungkinan Idul Fitri 1 Syawal itu hari Sabtu tanggal 22. Nah, pertanyaannya, apa tidak bisa disatukan? Sampai hari ini sulit, bukan tidak bisa, tapi sulit untuk bisa bersatu. Kenapa? Karena masing-masing bersikuku dengan pendapatnya, Pak. Sampean tahu kemarin awal Ramadan itu ada aliran di Sulawesi atau mana itu yang rambutnya merah-merah itu, puasanya itu hari Selasa. Hari Selasa sudah puasa mereka itu. Ada yang puasa Rabu, tapi itu kelompok-kelompok kecil lah itu. Tapi yang terjadi sekarang ini kelompok besar ini, di 1 Syawal ini, 2 ormas besar akan terjadi perbedaan. Sepertinya begitu. Sekali lagi Bapak Ibu, ini saya bicara sepertinya berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Tetapi apapun yang terjadi, saya menghimbau untuk patuh terhadap keputusan pemerintah. Karena kalau mau bersatu itu harus ada kata sepakat. Jika tidak ada kata sepakat, maka solusi yang kedua adalah iqtidaul hakim ilzamun yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim dalam konteks Indonesia itu Menteri Agama, ilzamun yarfa'ul khilaf, mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat. Jadi kalau mau bersatu ya ikuti keputusan pemerintah. Tapi lagi-lagi ini undang-undangnya kan belum ada, undang-undang hisab ru'yat, Pak. Sehingga apa yang bisa mengikat orang Islam, umat Islam se-Indonesia kemudian harus ikut terhadap keputusan pemerintah, itu juga dipertanyakan gitu. Tetapi saya juga mewakili dari MUI Jawa Timur, itu keputusan fatwa MUI Jawa Timur jelas, ikuti keputusan pemerintah. Ini kalau kita mau bersatu. Nah, bagaimana dengan yang tidak mengikuti? Oleh karena tidak ada undang-undang, ya tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya silakan aja berbeda pendapat begitu. Nah, melihat kenyataan seperti ini, saya berpandangan silahkan Bapak Ibu ikuti mana yang diyakini, tapi hormati orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Itu solusi yang menurut saya paling bijak. Nggak ada solusi lain setelah itu. Jadi kita jangan sampai ibadah puasa kita ini dikotori dengan hal-hal sepele, hanya terjadi perbedaan dalam hal ini, tapi kemudian terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Walaupun memang tidak enak. Sekali lagi, kalau kita mau bersatu, ikuti keputusan pemerintah. Ini kalau kita mau bersatu, mau enak. Tapi kan kita tidak bisa memaksa. Nah, kalau ditanya, tidak enak Ustaz, Lebaran itu beda. Ya memang tidak enak, Pak. Kita sudah tetangga sudah Lebaran, kita masih belum misalnya gitu. Tidak enak itu memang. Secara etika, ewo pakai ewo katanya orang Jawa, itu tidak enak memang gitu. Tapi ini pilihan yang harus dihadapi Bapak Ibu, tidak boleh kita hindari gitu. Nah, termasuk juga khotib sholat Idul Fitrinya. Ini berimbas. Masjid-masjid itu mohon untuk memastikan khotibnya itu kira-kira kalau terjadi perbedaan ikut siapa. Itu pastikan mulai dari sekarang, Pak. Sebab ada banyak masjid kalau sudah terjadi perbedaan itu telepon. Ustaz, ini khotibnya tidak bisa hadir karena khotibnya ikut yang ini.
Ustadz bisa menggantikan. Waduh, saya juga nggak ikut itu, saya ikut yang satunya gitu. Oh, akhirnya saling telepon ke sana, telepon, kacau sudah khotib itu. Dan itu yang terjadi di kita. Imbasnya itu memang banyak. Makanya saya bilang nggak enak, memang berbeda itu nggak enak gitu. Nggak serentak gitu. Tapi ini pilihan gitu. Ini bukan soal benar atau salah. Ini soal keyakinan dan soal pilihan. Makanya saya bilang kalau mau bersatu ya ikuti keputusan pemerintah. Semuanya sama gitu. Nah, yang terjadi kan dalam konteks awal Syawal ini seringkali tidak patuh dengan keputusan pemerintah. Tapi anehnya dalam konteks ibadah haji, coba umat Islam Indonesia yang haji itu, apapun latar belakangnya, apapun ormasnya, kalau sudah pemerintah Saudi memutuskan hari ini wukuf, semuanya patuh kok. Tapi ketika kembali ke Indonesia itu kadang-kadang muncul kembali pikiran-pikiran itu gitu loh. Ini yang menjadi persoalan di kita Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi saya tetap berpandangan kalau mau bersatu ya ikuti keputusan pemerintah. Tapi kan kita tidak bisa memaksa. Karena itu adalah hak dan keyakinan masing-masing orang. Itu. Sekalipun tadi disampaikan kurang enak. Kalau tidak serentak kurang enak. Memang kurang enak gitu. Dan berimbas kepada khotib Idul Fitrihnya. Itu punya imbas. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalimat kuncinya adalah ikuti mana yang diyakini, tapi hormati orang lain yang berbeda dengan kita, sehingga terjadi yang namanya kedamaian, kesejukan di antara kita semuanya. Jangan karena hanya persoalan ini lalu kemudian kita terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kasus Sampang misalnya, ada yang suami istri sampai cerai Pak, gara-gara beda itu. Jadi suaminya ikut Kiai A, istrinya ikut Kiai B, karena masing-masing berada di pondok pesantren yang berbeda. Gara-gara itu cerai Pak. Walaupun sekarang sudah rujuk kembali gitu. Tetapi ini menunjukkan betapa masyarakat kita itu kekeh di dalam berpendapat. Itu. Padahal ini ibadah yang menurut saya sangat erat dengan soal sosial. Publikasinya itu sangat erat. Nilai-nilai sosialnya sangat erat. Jadi bagaimanapun memang harus kita akui Lebaran tidak serentak itu kurang nyaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti terjadi perbedaan, ya tidak usah kaget. Ikuti mana yang diyakini, hormati orang lain yang berbeda dengan kita. Itu saja. Saya kira itu apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga manfaat. Kalau ada pertanyaan, saat dibuka diskusi noboten. Ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan. Oke, monggo Pak. Gimana? Hukum puasa. Ya, begini, memang ada hadis kalau sudah ada yang bertakbir maka hendaknya berhenti. Artinya berhenti puasa gitu. Itu bagi yang meyakini, Pak. Kalau tidak meyakini, ya lanjut saja. Oh, dia tidak yakin kok. Sama dengan sekarang, jam 7 pagi nanti ada anak-anak nabuh jidur itu, apa jidur? Dur gitu. Anak-anak misalnya main-main itu. Loh, kok ada yang nabuh jidur? Berarti fuko. Loh, kita masih jam 7. Ya tentu kan kita tidak yakin itu. Tidak harus diikuti. Itu jadi kita itu berhenti pada saat terjadi takbir kalau kita meyakini. Kalau kita tidak meyakini, ya tidak juga gitu. Jadi silahkan diikuti mana yang diyakini gitu. Jadi pernyataan Nabi itu bahwa kalau ada yang takbir, mengumandangkan takbir pertanda 1 Syawal, maka berhentilah puasanya bagi yang meyakini. Tidak meyakini lanjut saja gitu. Ngoten, nggih. Baik, yang lain silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Pripun? Sampun nggih? Alhamdulillah. Soalnya sudah mulai ngantuk ini, Pak. Mungkin tadi malam qiyamul lail butuh waktu untuk istirahat. Silakan Bapak Ibu beristirahat. Semoga sehat semuanya, panjang umur hingga ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Saya kira itu. Sekian dan terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.